Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Samsul Alam Ramli, SPD UPD. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan Tinggi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan bakat dan kreativitas anak dengan kode mata kuliah WP 03309. Sebagai dosen prodi PG PAUD, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palopo di bidang pelajaran. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses penyampaian materi yang dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction adalah adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Sedangkan assessment adalah pemberian tugas dan evaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan, yaitu mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas anak dengan kode mata kuliah WP 03309. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang harus ditempuh mahasiswa prodi PG PAUD Fakultas Keguruan Tinggi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan bakat dan minat kreativitas anak sejak dini. Adapun muatan pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa memiliki kemampuan dalam menjelaskan perkembangan anak yang berbakat dan kreativitas, mengenali dan mengembangkan bakat alami anak dan minat anak, kemudian mengidentifikasikan berdasarkan 6 bidang bakat, mendorong bakat alami anak, mengembangkan program pelayanan pendidikan anak berbakat, mengetahui pengetahuan dan bakat yang dimiliki anak, mengetahui bakat alami berdasarkan tahapan perkembangan kognitif, sensori motor, dan pra-operasional. Kemudian mengembangkan seni dan kerajinan tangan, mengembangkan musik, gerakan dan drama, mengembangkan kata dan angka, mengembangkan minat anak dalam PCCT, Bayang Center and Circle Time. Kemudian mengetahui bakat yang dikembangkan dari bermain dan permainan kreatif, memilih dan menerapkan berbagai macam metode dan teknik dalam mengembangkan bakat dan minat anak. Kemudian berkreasi dengan media pembelajaran, membuat hasil karya. Mata kuliah ini sesuai dengan profil lulusan program studi PG PAUD Fakultas Keguruan Tinggi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada aspek delivery, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, maka saya harus menjelaskan mengenai capaian pembelajaran. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK. Kemudian CPMK diturunkan menjadi sub-CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi PG PAUD. Adapun capaian prodi yang pertama adalah P2, menguasai secara mendalam konsep dan teori perkembangan anak usia dini untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian P10, menguasai teori penggunaan berbagai sumber belajar berbagai berbasis iptek
Kemudian KU3 mampu mengkaji, mengimplementasi pengembangan atau mengimplementasikan pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kemudian KK2 mampu memberikan stimulasi dan motivasi untuk pengembangan potensi anak usia dini. Kemudian KK7 mampu berkreasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, menantang yang dapat mengembangkan potensi anak usia dini. Kemudian KK8 mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan iptek untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun CPNK, mata kuliah yang disebutkan adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan anak yang berbakat dan kreativitas. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengenali dan membangkitkan bakat alami anak dan minat anak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasikan berdasarkan 6 bidang bakat dan kreativitas anak. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mendorong bakat dan kreativitas anak, bakat dan alami anak. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan program layanan pendidikan anak berbakat dan kreativitas. Yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui pengetahuan, bakat dan kreativitas yang dimiliki anak. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu mengetahui bakat alami berdasarkan tahapan perkembangan kognitif, sosiomotor, dan praoperasional. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas seni dan kerajinan tangan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengembangkan musik, gerakan, dan drama. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu mengembangkan kata dan angka. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengembangkan minat anak dengan BCCT atau Braille Centers and Circle Time. Kemudian yang ke-12, mahasiswa mampu mengetahui bakat yang dikembangkan dari bermain dan permainan kreatif. 13, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan berbagai macam metode dan teknik dalam mengembangkan bakat dan minat anak. Kemudian yang ke-14, mahasiswa mampu berkreasi dengan media pembelajaran. Dan yang ke-15, mahasiswa mampu membuat hasil karya. Adapun CPL sub CPNK yang pertama adalah menjelaskan perkembangan anak yang berbakat dan kreativitas. Kemudian yang kedua, mengenali dan membangkitkan bakat alami anak dan minat anak. Kemudian mengidentifikasi berdasarkan 6 bidang bakat. Kemudian mendorong bakat alami anak. Kemudian mengembangkan program pelayanan pendidikan anak berbakat. Kemudian mengetahui pengetahuan bakat yang dimiliki anak. Kemudian mengetahui bakat alami berdasarkan tahapan perkembangan kognitif, sosiomotor, dan praoperasional. Kemudian mengembangkan kreativitas seni dan kerajinan tangan. Kemudian mengembangkan musik, gerakan, dan drama. Selanjutnya mengembangkan kata dan angka. Kemudian mengembangkan minat anak berdasarkan BCCT atau Braille Center and Circle Time. Kemudian mengetahui bakat yang dikembangkan dari bermain dan permainan kreatif. Kemudian memilih dan menerapkan berbagai macam metode dan teknik dalam mengembangkan bakat dan minat anak. Kemudian berkreasi dengan media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, membuat hasil karya. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas saya menggunakan berbagai literatur, yaitu modul, buku, dan referensi lainnya yang mendukung
seperti jurnal penelitian dari sumber literatur yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery dalam proses pembelajaran. Pada aspek interaction, sistem interaction dalam pembelajaran yaitu sistem Student Centered Learning atau SCL yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian kreatif dan inovasi. Sistem SCL ini terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, tugas proyek, dan selanjutnya pertama pembelajaran interaktif atau interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Dan yang kedua, think of fire, berdiskusi dengan tema tertentu kemudian didemonstrasikan. Yang ketiga, project based learning atau model pembelajaran berupa tugas nyata seperti kerja proyek secara berkelompok dan mendalam untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Adapun platform pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama adalah Zoom dan yang kedua adalah LMS TikTok. Model pembelajaran secara sinkron menggunakan Zoom dan asinkronus menggunakan LMS, yaitu mahasiswa membaca instruksi pembelajaran, kemudian mengisi absen kelas, mengerjakan diskusi, mengisi kuis, mengumpulkan tugas, UTS dan UAS. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Pada aspek asesmen, yaitu aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun untuk poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam konteks perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas. Kemudian hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan dia yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya terapkan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Tentu yang lalu kita sudah mempelajari materi-materi kita terkait pembelajaran kita. Oke, jangan lupa nanti tetap juga absen yang ada di LMS ya, yang sudah disiapkan. Nah, sebelum Bapak mulai, terlebih dahulu kita melakukan speaking ya, biar pembelajaran kita lebih menyenangkan pada hari ini. Jadi hari ini kita akan menebak permainan ya, tebak warna namanya. Kita akan menebak warna apa yang ada di setiap kata. Oke, ini warna apa? Ini merah, apa? putih,
Warnanya warna apa? Oke, beri aplaus untuk Anda semua. Mainan ini sangat mudah agar pada pertemuan kali ini Anda lebih berharap. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pertemuan kita yang ke-15 itu mahasiswa nanti mampu berkreasi dengan media pembelajaran. Ya, jadi mahasiswa nanti akan membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran pada kali ini yaitu terkait bagaimana kita akan mengembangkan panggung boneka jari. Tentu para mahasiswa sangat ini ya, jadi sudah harus menyiapkan bahan-bahannya. Jadi yang lalu sudah saya arahkan untuk menyiapkan bahan-bahan kita untuk dalam membuat media pembelajaran panggung boneka jari. Nah, sebelum memulai saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa saja yang perlu kita. Nah, ini adalah proyek kita ya. Proyek kita ini akan membuat panggung boneka jari. Tentu Anda melihat gambar apakah semua ini? Ada yang bisa mau jelaskan? Atau ada yang mau gambar hewan, Pak. Gambar Hewan. Kira-kira temanya ini apa? Binatang. Nah, adapun proses pelaksanaannya seperti yang terlihat di sini. Yang pertama itu Anda harus menyiapkan kaos tangan yang berwarna hitam. Nah, karena ini nanti akan untuk menutup lengan Anda nantinya pada saat nanti kita melakukan simulasi. Kemudian buatlah pola, kemudian gunting dan jahit ya kain bekas ya, kain flanel berbagai warna sesuai dengan tema yang diinginkan. Dan jangan lupa buat dan tambahkan beberapa hiasan. Kemudian yang ketiga, gabungkan antara kaos tangan ya, kaos tangannya ini ya, silakan dilihat, dan hiasan kain bekas atau kain flanel yang telah dibuat dengan cara jahit pada bagian tengah. Jadi ini yang dijahit ya, seperti contoh yang ada di gambar. Kemudian yang keempat, ini tampak dari bawah gabungan antara kaos tangan dan hiasan kain bekas juga dan kain flanel yang telah dibuat. Yang kelima, ini tampak dari depan ya, ini sudah digabung tadi ya, dari hiasannya pada kain flanel yang telah dibuat. Yang keenam adalah buat boneka jari ya, flanel sesuai dengan tema yang sudah dibagikan. Nah, langkah terakhir ini Anda harus pasangkan bonekanya di lengan-lengan jari ya, pada kaos tangan yang telah dibuat. Jadi bonekanya itu siap digunakan. Nah, kemudian setelah itu Anda harus membuat cerita pendek sesuai dengan 5 karakter boneka jari. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Jika tidak, langsung saja kita kerja kelompok ya. Tadi saya sudah bagi kelompoknya, silahkan. Saya persilakan untuk mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Jika tidak ada, kita lanjut pada kerja kelompok. Jadi silahkan kerja kelompok. Saya mau melihat masing-masing kelompok untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, nanti mahasiswa akan melakukan simulasi. Oke, siapa yang mau tampil? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palopo. Adapun tema saya yaitu alat transportasi udara dengan subtema mengendarai. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada sebuah alat transportasi, yaitu
pesawat, roket, helikopter, balon udara, dan gantol. Mereka semua adalah alat transportasi yang digunakan ketika kita berada di udara. Nah, pada suatu ketika di mana pesawat bertemu dengan helikopter. Hai helikopter, dengan sapaan pesawat. Helikopter pun menjawab, halo pesawat. Pesawat pun menjawab lagi, kamu membawa penumpang berapa banyak helikopter? Helikopter menjawab, aku membawa penumpang sebanyak ada 3 orang. Kalau kamu? Pesawat pun menjawab, wah sedikit sekali. Kalau aku membawa penumpang sebanyak 200 orang. Hebat kan aku helikopter? Dengan bangganya. Helikopter pun menjawab, wah banyak juga ya. Pesawat pun menjawab lagi, iya dong, dengan sombongnya memamerkan. Iya dong. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Di suatu ketika, malam pun tiba. Roket pun tiba-tiba lepas landas tanpa arahan, sehingga roket mengalami kecelakaan. Nah, sore hari pun berjumpa, di mana ketika balon udara bertemu dengan gantol. Mereka adalah alat transportasi yang saling membantu. Balon udara. Hello gantol. Gantol pun menjawab, hello. Balon udara. Kamu belum punya penumpang ya? Iya, ini aku lagi nungguin penumpang yang ingin mengendarai alatku. Kamu mau aku temanin? Soalnya aku belum memiliki penumpang. Gantol, boleh. Terima kasih ya balon udara. Nah, itulah cerita singkat dari alat transportasi. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu kita tidak boleh berlaku sombong dan apapun keadaannya kita tetap saling membantu. Itulah ceritaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk semuanya ya. Tadi sudah melakukan simulasi ya dengan bagus. Saya persilakan para mahasiswa yang lain untuk memberikan masukan. Kelompok 1 tadi Pak masih kurang bagus karena letak bonekanya masih kurang dihafal. Salah-salah penyebutan namanya orangnya. Kalau kelompok 2 sudah bagus Pak. Kira-kira apa upayanya Nisa supaya dari 2 kelompok ini ada peningkatan? Apa tadi ini? Kira-kira apa upayanya masukan Anissa terkait 2 kelompok supaya ada peningkatan penguasaan dalam simulasinya tadi, kesiapannya atau bonekanya atau medianya? Masukannya tadi boneka jarinya harus ditaruh perketat supaya tidak jatuh-jatuh. Penguasaan panggungnya harus lebih ditingkatkan lagi supaya dihafal dan dipahami, Pak. Terima kasih ya. Beri aplaus dulu untuk Anissa dan Tommy yang sudah memberikan masukan ya. Kita kembali ke Indah. Bagaimana tanggapan Indah terkait tadi ada saran, masukan, terus bagaimana tadi
apa yang dilakukan tadi, ekspresinya tadi, kegiatannya tadi. Coba Nurinda. Oke, ulang ya. Pendapat saya Pak, menguasai materinya terlebih dahulu, terus pada saat di panggung kita mengetahui di mana letak-letak boneka-boneka yang pada saat bercakap, sehingga pada saat dimulai percakapan itu mudah menggerakkan jari-jari kita. Bagaimana perasaan itu Indah? lagi Pak. Bagaimana perasaan Indah ketika tadi memainkan peran? Perasaannya alhamdulillah senang, deg-degan. Itu aja Pak. Gitu ya. Oke, jadi memang ketika kita melakukan simulasi ya, memang harus dimatangkan. Jadi kesiapan kita. Tadi kita sudah latihan, ya nanti pada saat kita laksanakan praktik itu sudah betul-betul sudah menguasai. Mulai dari mahasiswa tadi membuat UTK-nya ya, sesuai tema yang telah dibagikan. Kemudian penguasaan materi, ya walaupun medianya sudah bagus, tapi penguasaan materinya, konsep terkait dengan apa yang mau dilakukan itu tidak bisa juga kalau belum dikuasai. Jadi memang harus kedua-duanya, walaupun medianya sudah bagus, ya. Kemudian konsepnya belum bagus, itu sama saja banyak hal-hal yang kekurangannya. Tapi dengan adanya kita latihan ini, kita bisa menilai diri kita dalam melakukan simulasi sejauh mana kekurangan. Tadi juga yang mengamati sudah bisa melihat, oh ternyata seperti ini, ya kan, kekurangan dalam pada saat kita melakukan simulasi tadi, ya, bermain peran. Oke, untuk hari ini sangat bagus sekali. Sebelumnya kita beri aplaus dulu kedua kelompok, ya. Oke, mana aplausnya yang lain? Oke. Jadi pada hari ini sangat bagus sekali ya penampilan dua kelompok. Tinggal nanti ada latihan. Jadi semakin banyak kita latihan akan meningkatkan kemampuan kita. Terutama tadi juga dalam pembuatan media, ada tadi medianya kurang ini, itulah dan segala macam. Tapi kita harus latihan dalam membuat media, terutama tadi boneka jari tangannya, ya kan. Jadi untuk hari ini pertemuan proyek kita ini sudah tercapai. Mudah-mudahan di pekan depan itu kita bisa melaksanakan ujian akhir semester, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Apa yang saya berikan itu bisa juga bermanfaat buat Anda semua. Pada hari ini apapun yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran kali kita ini kita bisa evaluasi. Ya, semoga kedepannya itu bisa pembelajarannya lagi lebih baik dalam pelaksanaannya tadi. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk hari ini. Mari kita tutup perkuliahan kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq. Wastagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.